Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dari Al-Quran surat Al-Imran ayat 92. Jadi ini ceritanya saudaraku, di saat ini banyak orang lagi melakukan ibadah korban. Banyak cara hamba mendekatkan kepada Allah. Salah satu caranya adalah dengan mengorbankan sebagian hartanya yang ditukar dengan daging kambing atau sapi, onta, ya, disertai harta, harapan kiranya Allah menerima kurban mereka, sebagaimana dahulu untuk pertama kalinya Allah menerima persembahan kurban dari manusia. Ya, yang kita korbankan tentu adalah harta atau sesuatu yang memang terasa berat saudaraku untuk dilepas. Nah, inilah yang dimaksud korban. Kita melepaskan sesuatu yang berat untuk dilepas, bukan sekedar harta yang kita keluarkan dengan ringan saja. Kalau endeng-endengan ngasih nasi, ngasih apa, kita kan gampang. Contoh antara lain karena masih sangat kebanyakan sisa harta yang kita miliki. Jadi mari kita renungkan, adakah layak disebut berkorban sementara tidak ada sebuah rasa pengorbanan terhadap apa yang dicintai? Saya ulangi lagi, adakah layak disebut berkorban, kita semua berkorban gitu maksudnya, sementara tidak ada sebuah rasa pengorbanan terhadap apa yang kita cintai? Bisa kita bayangkan bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam mengeluarkan ratusan unta untuk daging kurbannya, bahkan beliau mematuhi perintah Allah. Saat itu beliau bermimpi 3 hari berturut-turut untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail alaihissalam yang begitu dicintainya. Nah, dari kurban ini kan sebenarnya ada unsur kemelekatan. Terlalu sayangnya kita pada sesuatu, barulah ada perintah untuk mengorbankan. Mungkin di saat dulu Nabi Ibrahim itu tidak begitu cinta kemelekatan kepada anaknya, tidak mungkin ada perintah ini saudaraku ya. Tentu logika pemikiran kita perlu diajak untuk memanai mengapa akhirnya kita mafhum bahwa betapa banyak umat Islam, mungkin termasuk kita sendiri yang setiap tahun sanggup mengeluarkan sebagai dana untuk kurban, namun yang kita peroleh dari menyisihkan dana itu tiada berbekas, ia hanya lewat begitu saja, tidak membawa perubahan sedikit pun di dalam diri kita. Lalu apakah hakikat Idul Kurban berhasil kita peroleh bagaimana? Kedekatan dengan Allah, ya, yang kita peroleh kedekatan dengan Allah yang menjadi inti sari amal ini, ya, tidak termasuk bertambah ketika jiwa kita ternyata tidak menjadi semakin halus, jasad kita tidak semakin beramal baik, sementara melalui kita berharap menemukan amal saleh yang terbaik. Jadi maksudnya berkorban dulu diriwayatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, andainya Allah tidak menghapus apa yang diwahyukan untuk menyembelih Ismail, ya, tetap itu berjalan sampai sekarang. Kita semua ini habis saudaraku punya anak sembelih untuk dikorbankan. Buktinya kan tidak, yaitu Allah sarana untuk menguji
hambanya yang bertakwa. Apa yang dicintainya harus dilepaskan. Mesti lepas dari hatinya itu loh. Karena Allah menginginkan kepasrahan total Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu sebagai bapaknya tauhid, beliau sangat dipilih Allah dalam ketauhidan. Maka dibilang, di saat kita itu ditanya siapa bapakmu, Ibrahim, itu maksudnya bapak ketauhidan, bapaknya ini si batin gitu saudaraku ya. Dan di situ setelah Allah mengasihkan wahyu lewat mimpi untuk menyembelih anaknya, terus anaknya ditanya, bagaimana kamu Ismail? Karena saya dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Iya, silahkan bapak, silahkan sembelih saya demi Tuhan, demi Allah, kita bareng-bareng untuk berkorban. Lah, sekala hal itu sudah diiyakan dan sinkron, kesemuanya sudah ikhlas, yang terjadi apa? Ada perintah menyembelih kambing atau menyembelih binatang, kan gitu. Lah, di dalam ini pelajaran tasawuf atau pelajaran sufi atau hakikat dari kurban itu sendiri, yaitu menyembelih kemelekatan, menyembelih nafsu kebinatangan pada kita. Karena kesemuanya hal-hal yang terjadi itu sebenarnya ada dalam diri kita. Contoh, gimana maksud nafsu kebinatangan? Seumpama kita punya sesuatu, binatang itu kalau sudah punya sesuatu rakus banget, tidak diperbolehkan temannya yang lain untuk memakan, ataupun dia terlanjur sayang pada sesuatu, tidak boleh disentuh orang lain. Tidak percaya ada monyet punya makanan, coba kamu minta, pasti Anda dicakar, tidak boleh itu. Nah, disinilah pelajaran-pelajaran untuk membunuh nafsu kebinatangan pada diri. Jadi yang dikorbankan apa sebenarnya? Ya diri ini, diri manusia ini. Kemelekatan merasa mencinta yang terlalu dalam, korbankan. Ya, jadi diibaratkan berkorban. Kalau berkorban ayam, korban bebek itu kan ringan sekali, bukan sesuatu yang dicintai. Tapi kalau sudah mengeluarkan harta sampai berjuta-juta, bahkan puluhan juta, ratusan juta untuk membeli sesuatu, berarti ini kan menghilangkan atau melepaskan kemelekatan, kecintaan terhadap dunia yang kita pegang ini. Ini maksudnya pelajaran dari kurban itu sendiri, saudaraku. Jadi sembelih, ayo bareng-bareng kita sembelih nafsu kehewanan yang ada di dalam diri kita. Kita suka marah, kita suka iri, kita suka dengki, tidak baik kepada sesama. Karena intinya di sini apa? Ayo coba kita kaji. Saat orang korban menyembelih kambing, akhirnya apa? Kan dibagikan kepada orang-orang lain yang di situ berhak untuk menerimanya. Kan begitu. Berarti tanpa sadar kita itu memanusiakan manusia. Jadi manusia yang memanusiakan manusia. Karena dawahnya Allah, apa yang disukai Allah dalam ibadah? Saat kau menyenangkan hati orang lain, saat kau membantu orang lain, dalam bentuk apa yang kau cintai, lepaskan. Itulah. Nama lain dari Idul Kurban adalah Idul Adha. Adha itu apa, saudaraku? Yaitu memiliki makna penyembelihan, bahwa ada sesuatu yang mesti kita sembelih di setiap perayaan Idul Adha setiap tahunnya. Ketika sebagian dari kita belum berkemampuan untuk menyisihkan sebagai dana yang kita miliki untuk berkorban atau mengorbankan harta dan menyembelih hewan kurban, kita sebenarnya telah Allah beri kemampuan, sebuah modal penyembelihan yang lain, yakni menyembelih dominasi aspek hawa nafsu dan syahwat kita. Bukankah hal-hal itu yang memang menggiring seseorang
menjadi perilaku layaknya hewan sembelihan. Jadi seperti yang disebutkan di Al-Quran juga, ulaika ka'al an'am balhum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka itu bagaikan binatang ternak atau al-an'am, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Kenapa? Masih banyak orang yang berkorban mengeluarkan hartanya, tapi masih ada kebanggaan di hatinya. Pingin di alam orang lain, pingin dipuji, pingin dimuliakan karena sudah melakukan korban. Apalagi sapinya gede, harganya ratusan juta. Ya, hati-hati terjebak di situ. Itu orang yang lalai juga. Dia sudah berkorban kok masih berbangga, kan gitu. Harusnya ikhlas. Karena apa? Demi orang lain, biar merasakan daging-daging itu, dan demi dirinya karena unsur melepaskan kemelekatannya. Itu sistem belajar untuk melepaskan keakuan diri atau melepaskan harta ataupun apa yang kita cintai dalam diri kita, kita lepas. Maka sudah waktunya kini saat kita memasuki pergantian tahun baru Hijriah ini saudaraku, perilaku kita pun berganti. Mari kita sama-sama belajar untuk menyembelih dominasi aspek kedengkian, aspek ketakaburan, aspek buruk sangka, aspek keinginan, pengakuan, bahkan diri ini lebih berharga di mata orang lain. Hilangkan itu semua. Jadi segala aspek lainnya yang menuntun kita pada sifat-sifat kehewanan ternak tadi, gitu. Sungguh tidak mudah menyembelih semua dominasi syahwat dan hawa nafsu ini. Tidak mudah untuk misalnya belajar menghargai waktu, belajar memaafkan orang lain, belajar berjuang untuk menemukan amal-amal soleh kita. Tapi yang membuat kita senantiasa memiliki harapan kuat adalah bahwa Allah itu tidak pernah merasa bosan menerima, dan menerima terus setiap penyesalan kita, selalu menunggu Allah itu. Setiap kesadaran diri kita yang lemah dan setiap pengakuan dosa kita itu ditunggu oleh Allah. Itu maksudnya. Dan semoga pengakuan ini menjadi tanda bahwa kita memang butuh dan selalu membutuhkan Allah, Sang Maha Pengayom dan Pembuka Jalan. Jadi dalil lagi di dalam surah Al-Quran Asy-Syaffat ayat 102 yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Gini saudaraku, jadi begitu mulianya saat Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, tidak semerta-merta menjalankan, tapi mengajak ngomong pada Ismail, bagaimana tentang ini, karena saya sudah mendapatkan perintah dari Allah, kan gitu, untuk menyembelihmu Ismail. Ismail dengan senang hati, laksanakan ayahku agar engkau menjadi orang yang sabar. Dan dengan begitulah Allah begitu langsung menerimanya, maka digantilah harusnya menyembelih anaknya. Jadi menyembelih anak itu ibaratnya menghilangkan kemelekatan diri. Kalau panjenengan semua itu sayang kepada istri, lepaskanlah dalam hati, cintamu hanyalah untuk Allah, karena istri itu titipan dari Allah. Kita begitu senang kepada anak, ya kita lepaskan. Jangan 100% cintanya pada anak. Ingat, anak itu hanyalah titipan dan ujian dari Allah, kan gitu. Ojo sampai anaknya kita membabi buta anak
gegeran karo tonggo wong tuane direwangi bacokan. Jangan, tidak begitu pengajaran di Islam, saudaraku. Jadi cintanya kepada Allah, justru kita itu berkorban apa yang kita cintai, ya, apa yang kita sukai, apa yang kita melekatkan dalam diri itu harus dilepas. Maksudnya apa? Jangan terlalu ini harus jadi milikku, ini harus jadi punya aku. Tidak begitu. Ya, kita harus sembelih di hari korban ini. Itu maksudnya hari korban. Menyembelih nafsu kemelekatan. Paham ya, saudaraku? Jadi tidak semerta-merta sekarang tambah Idul Adha ura-ura pokoknya nglumpuk bareng seneng sing mangan sing wah-wah. Lah terus mana letak kita berkorban itu yang mana? Apakah tidak boleh-boleh, niatnya harus baik. Saya Idul Adha pulang kampung, ya, ngumpul saudara. Dengan begitu apa? Seumpama kita itu punya uang, kemelekatan dalam diri, maksudnya gini loh, kita punya sesuatu yang kita cintai, kita bagikan pada ponak-ponakan. Itu caranya berkorban, ya, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Itu harus kita niatkan dengan ikhlas kalau ingin sesuatu itu akan baik. Toh endingnya, maaf saudaraku ya, selain ini perintah, berkorban itu perintah, kita mengikuti perintah-perintah dari atasan kita, dari nabi-nabi dulu, akhirnya sampai Nabi Muhammad dan sampai sekarang ini. Intinya kan orang-orang sekarang kepinginnya ini agar dapat imbalan surga, kan gitu kan. Ayo kita kaji, siapa sekarang yang mau kembali ke surga kembali? Gimana? Kan dulunya kita di surga, loh itu yang mana Pak lah gitu kan. Bukankah surga itu identik dengan air susu? Bukankah surga identik dengan madu? Ya, bukankah surga itu identik sesuatu yang indah-indah? Bukankah kita dulu di kandungan itu seperti di surga? Kenapa begitu? Kita tanpa makan, kita sudah kenyang. Kita tanpa minum, kita sudah tidak merasa haus. Iya kan? Semuanya mengalir pada tubuh kita berkat orang tua kita, dan orang tua kita itulah disuruh Allah untuk melewatkan kepada kita, kan gitu. Dan setelah lahir pun, bukankah kita itu masih di surga? Tidak percaya? Tanpa kita minta, langsung air susu masuk ke mulut kita, ya kan? Sebelum air susu katanya biar anak ini manis-manis, anak kecil yang baru lahir itu dikasih madu. Iya apa enggak? Itu sebenarnya kan surga. Semua sudah dipersiapkan tanpa kita meminta. Bayi pernah meminta? Enggak kan? Cuman ya pasti pampers sudah diganti. Bingung dikasihkan makan. Iya kan? Itulah, kalau kita ingin seperti itu, makanya apa? Kita harus kembali ke situ. Loh Pak, harus kembali ke anak kecil gitu? Enggak. Maksudnya dalam tahap kebatinan itu jangan rame pikiran kita. Pikiran kita diamkan, pikiran kita jinakkan, biar ini loh si batin yang selalu bergerak. Di saat batin itu sudah betul-betul mujahadah, puncak bertemu dengan Allah, maka kesemuanya akan dipenuhi oleh Allah, tidak meminta-minta lagi kepada Allah, kan gitu. Tadi contohnya gini, sebenarnya hidup kita itu menyembah. Jadi menyembah itu pengabdian, saudaraku. Apa yang dimaksud pengabdian? Contoh, di saat kita kecil, kita sama ibu bapak selalu apa dikasih tanpa orang tua itu menolak, daripada anaknya rewel. Ketika besar, agak besaran dia akil balik, ya kan, anak itu disuruh oleh orang tua, ibaratnya ke toko, nak beli ini, iya aku mau, pokok dikasih uang. Nah, kan minta imbalan kan.
Akhirnya si anak berangkat, belilah, barulah uang itu dikasih, ibaratnya hadiah lah. Pamrih ya, masih pamrih. Dah skala besar sudah jadi balik dan orang sudah jadi orang lah. Anak ini baru paham, disuruh orang tua, kalau dia cerdas, dia kembali kesadaran murninya, tidak lagi meminta imbalan. Disuruh orang tua, sudah melakukan, mengerjakan, karena ingat, dia ingat semasa kecil sampai besar, jasa orang tuanya lah yang mendidik dia, ya, yang merawat dia. Akhirnya dia balas budi, atau yang dibilang agama lain itu dharma. Jadi menyembah itu dharma. Kita berdharma kepada Allah, kita mempersembahkan kepada Allah, ya kan. Orang harus tahu, katanya harus menyembah apa yang dipersembahkan, apa yang disembah, kan gitu. Apa yang kita persembahkan selama ini, kita harus paham di situ. Makanya kalau orang sudah paham, tidak kepingin lagi ganjaran, tidak hitung-hitungan meminta pahala. Bagaimana pahala kita hidup sekian tahun aja belum bisa membalas kebaikan Allah, kok si bingung pahala tok. Wiritan pingin pahala, sholat pingin pahala, kiki jur gimana? Jur kepriye telur. Inilah yang membuat manusia hitung-hitungan dengan Allah. Wong yang bergerak situ, ya, yang melihat situ, yang mendatangkan situ, kok masih minta bayaran dari Allah? Terus ini gimana ceritanya? Lakukan saja sebagai dharma, kita berbaik sama orang. Karena apa? Kita diberi kelapangan rezeki, kita bisa menolong orang lewat tenaga karena kita masih disehatkan, kita mengandani orang, masih nasihat pada orang karena kita memiliki pemikiran yang masih waras. Itu alhamdulillah, semua dilewatkan kita. Kenapa harus hitung-hitungan sama Allah? Itu jadi kesemuanya itu harus kita korbankan, saudaraku. Harus kita sembelih betul-betul, kita potong yang namanya kenapsuan tadi. Kenapsuan apapun kita sembelih, nafsu kehewanan yang ada di dalam diri, barulah kita berhaji. Makanya haji dan kurban itu selalu satu rangkaian. Itulah, melakukan kurban baru melakukan ibadah haji, kan gitu. Dan harus paham juga apa yang dibilang haji. Coba kita lihat waktu Idul Kurban itu, banyak sapi yang disembelih, mau disembelih dia menangis. Menurut kajian ilmuwan itu karena sesuatu linangan air yang membasahi di mata itu agar mata tidak kering, kan sebelum-belumnya tidak. Tapi kalau dikaji secara dalam, dia itu sebenarnya sudah terasa kalau ingin menghadap Allah, dan dia terasa kalau ingin dikurbankan. Dia menangis, hatinya itu sendu, hatinya itu pasrah. Adapun yang tidak pasrah, karena hewan pun ada yang berjin. Kenapa berjin? Karena dia punya hawa nafsu. Yang tidak berjin itu hanya tumbuhan, karena tumbuhan punya hidup tapi tidak punya nafsu. Kalau binatang masih punya nafsu keserakahan, nafsu keegoisan, nafsu marah, nafsu dendam, itu masih ada pada diri hewan. Tapi tatkala hewan yang benar-benar pemiliknya ingin mengorbankan lillahi ta'ala, dia akan menangis, saudaraku. Hewan aja tahu untuk menghadap Allah, apalagi manusia. Jadi sebagus-bagusnya kita, karena masih dicipta menjadi manusia. Sama kita dicipta sebagai binatang, bagaimana? Jadikan ayam kita dibuat aduan, kita hanya disembelih. Dijadikan sapi kita untuk membajak, untuk berternak, ataupun kita dikurbankan, kan gitu. Nah, kesemuanya kesifatan yang ada di luar diri kita atau di alam semesta ini, ada di dalam diri kita.
Nafsu kehewanan ada dalam diri kita, nafsu kemalaikatan ada di dalam diri kita, nafsu ke iblis, setan, dajjal ada di dalam diri kita, semua tumbuh-tumbuhan ada dalam diri kita, semua ada dalam diri insan. Makanya di sini ada dawuh, dulu Nabi Ibrahim disuruh berkorban, mengorbankan diri. Diri mana yang kita korbankan? Ya diri kenafsuan, diri kehewanan itu yang melekat pada diri sejatinya diri. Karena sejatinya diri adalah ruh. Ruh itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ruhullah atau cahaya Allah. Cahayanya Allah maksudnya. Ya Allah itu sendiri yang bertajalli memanis, terus pastikan dirinya menjadi insan kamil, kan gitu. Terus lalu yang disembelih apanya? Sifat-sifat kenafsuan yang 4 tadi loh saudaraku, ya, yang melekat pada sifat 4: al-amah, sufia, mutmainah, dan amarah. Itu kita sembelih. Karena itu yang membuat diri manusia erat menggenggam erat dunia atau ubud dunia. Ya, setelah kita mampu untuk menyembelih kenafsuan kehewanan itu tadi, yang terjadi kita bisa tawaf di dalam diri atau berhaji atau datang menemui Allah. Di saat kita mempunyai kemelekatan terhadap dunia, apa yang kita dititipkan kepada kita dan kita sulit untuk melepas kepada orang lain, mengikhlaskan, tak akan bisa kita bertemu dengan Allah.